Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, dan malam bagi semua yang sedang menonton video ini. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Sevia Yulianita dengan NIM 1214160 dari program studi Sains Aktuaria. Perkenalkan, nama saya Kristensia Velia Putri dengan NIM 121410057 dari Prodi Sains Aktuaria. Dan saya sendiri Daniela Belinda Bawengket dengan NIM 121410095 Prodi Sains Aktuaria. Kami dari kelompok 2 TPB 18. Kami di sini akan menjelaskan mengenai apa itu laba dan rugi serta program perhitungan laba dan rugi yang menggunakan bahasa pemrograman C++. Demikian hal ini untuk memenuhi tugas besar mata kuliah PKS 2. Untuk penjelasan mengenai apa itu laba dan rugi serta penjelasan lainnya mengenai hal ini, mari kita simak penjelasan berikut ini. Laba dan rugi adalah salah satu bagian laporan keuangan perusahaan dalam periode akuntansi tertentu. Laba dan rugi berisikan pendapatan serta modal perusahaan, lalu menghasilkan laba atau rugi bersih. Komponen-komponen laba dan rugi yaitu pendapatan, modal, keuntungan, dan kerugian. Rumus perhitungan laba dan rugi yaitu pendapatan dikurang dengan modal, di mana jika hasil bernilai positif maka disebut dengan laba, dan jika hasil bernilai negatif maka disebut dengan rugi. Penggunaan laba dan rugi dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama, sebagai bahan evaluasi keuangan, yang kedua, untuk mengetahui perkembangan di perusahaan, dan yang ketiga, untuk mengatur langkah kebijakan bagi pemilik usaha. Selanjutnya ada perulangan, yaitu suatu proses di mana kita dapat mengulang minimal satu perintah atau eksekusi blok kode tanpa henti selama kondisi yang dijadikan syarat terpenuhi. Biasanya disiapkan variabel penanda kapan perulangan akan diberhentikan. Contoh perulangan pada program kami ada dua, yaitu do while dan for. Pada perulangan do while, setidaknya melakukan satu kali aksi terlebih dahulu sebelum kondisi dari aksi pada do diperiksa pada while. Lalu di dalamnya terdapat perulangan for yang digunakan untuk mengulangi aksi sebanyak batas yang ditentukan. Terdapat contoh perulangan yang memiliki batas awal sama dengan 0, batas akhir kurang dari 2, dan i akan bertambah 1 setiap kali perulangan dilakukan. Selanjutnya ada array, yaitu tipe data terstruktur yang berguna untuk menyimpan sejumlah data yang bertipe sama. Bagian yang menyusun array disebut elemen array, yang masing-masing elemen dapat diakses tersendiri melalui indeks array. Antara satu variabel dengan variabel yang lain di dalam array dibedakan berdasarkan subscript, yaitu berupa bilangan di dalam kurung siku. Melalui subscript inilah masing-masing elemen array dapat diakses. Misalnya variabel input kurung siku yang berisi 2, berarti jumlah data yang dihasilkan yaitu sebanyak 2. Selanjutnya ada percabangan, yaitu perintah yang memungkinkan pemilihan atas perintah yang akan dijalankan sesuai dengan kondisi tertentu. Percabangan di dalam pemrograman digunakan oleh komputer untuk menentukan langkah kerja instruksi. Contoh percabangan yang kami gunakan pada program ada switch case dan if-else. Yang pertama ada percabangan switch case. Switch case adalah percabangan yang akan membandingkan nilai dari sebuah variabel dengan nilai tertentu. Percabangan switch case akan memeriksa nilai dari variabel i yang berulang pada perulangan for. Pada contoh terdapat sebuah case dengan nilai kondisi 0 yang akan dieksekusi apabila nilai variabel i pada perulangan for adalah 0. Jika kondisi ini terpenuhi, maka program akan menampilkan sebuah perintah selanjutnya melalui cout, kemudian diakhiri dengan break, agar ketika telah mencapai nilai yang diinginkan, program tidak mengeksekusi nilai yang lain yang ada di baris selanjutnya. Selanjutnya, terdapat sebuah case dengan nilai kondisi 1, yang akan dieksekusi apabila nilai variabel i pada perulangan for adalah 1. Jika kondisi ini terpenuhi, maka program akan menampilkan sebuah perintah selanjutnya melalui cout, kemudian diakhiri dengan break, seperti pada case sebelumnya. Selanjutnya, terdapat percabangan if-else-if. Percabangan if-else-if digunakan untuk memeriksa nilai yang dimasukkan oleh pengguna serta menghitung dan menampilkan hasil perhitungan ke display.
Contohnya, pada baris ke-25, terdapat sebuah percabangan if yang memiliki syarat nilai. Jika kondisi ini terpenuhi, maka program akan melakukan perhitungan dan hasilnya akan disimpan pada suatu variabel seperti yang ditunjukkan pada contoh baris ke-26. Apabila percabangan if pada baris ke-25 tidak terpenuhi, maka program akan memeriksa nilai pada percabangan selanjutnya, yaitu percabangan else if. Percabangan else if ini memiliki syarat nilai lain. Jika kondisi ini terpenuhi, maka program akan melakukan perhitungan dan hasilnya akan disimpan pada suatu variabel seperti yang ditunjukkan pada baris ke-29. Selanjutnya ada percabangan else. Percabangan else merupakan kondisi terakhir dari sebuah percabangan yang akan menerima semua nilai selain yang terdapat pada syarat if dan else if. Apabila semua nilai yang dimasukkan oleh pengguna tidak sesuai dengan syarat yang ada pada percabangan if dan else if, maka program akan menampilkan sebuah keterangan seperti pada gambar. Seperti yang sudah dijelaskan, di sini saya akan memberitahukan kembali di mana letak penggunaan fungsi perulangan, array, dan percabangan dalam program C++ yang kami buat. Di sini dapat dilihat pada yang baris yang kelima, yaitu terdapat sebuah array yang dideklarasikan menggunakan tipe data integer dan memiliki ukuran adalah 2. Lalu untuk perulangan dapat dilihat kami menggunakan fungsi do while yang ada pada baris 13 dan 38 dan for pada baris yang ke-14. Selanjutnya adalah percabangan. Percabangan yang kami gunakan adalah switch case dan if else if. Di sini dapat dilihat pada case. Pada case 0, pengguna diminta untuk memasukkan jumlah modal dan nilai dari jumlah modal dimasukkan melalui cin. Lalu nilai tersebut disimpan pada array input index 0. Lalu pada case 1, pengguna diminta untuk memasukkan jumlah pendapatan, nilai dari jumlah pendapatan dimasukkan melalui cin. Lalu nilai tersebut disimpan pada array input index 1. Setelah seluruh program telah dicantumkan pada C++, langkah selanjutnya dapat dilakukan compile dan menjalankan program. Oke, akan kita coba. Oke, di sini dapat dilihat setelah dilakukan compile dan run, pengguna diminta untuk memasukkan jumlah modal. Lalu kita akan coba dalam keadaan yang pertama. Bagaimana jika modal yang dimasukkan lebih kecil daripada pendapatan? Apakah yang akan dihasilkan? Di sini saya coba memasukkan modal sebesar 1 juta. Lalu pendapatan yang didapat 5 juta. Oke, di sini dapat kita lihat bahwa yang dihasilkan adalah laba, yaitu keuntungan sebesar 4 juta rupiah. Lalu di sini ada pertanyaan, yaitu apakah Anda ingin menghitung lagi? Dan kita menjawab ya. Kita akan mencoba lagi dalam keadaan yang kedua. Kita akan masukkan dalam keadaan bagaimana jika modal yang dimasukkan lebih besar daripada pendapatan. Apakah yang akan dihasilkan? Di sini saya akan coba, yaitu modal yang dimasukkan adalah sebesar 10 juta dan pendapatannya hanyalah 7 juta. Maka yang didapat adalah kerugian, yaitu rugi sebesar 3 juta rupiah. Lalu, apakah Anda ingin menghitung lagi? Bagaimana jika kita menjawab tidak? Maka program selesai. Dan inilah penjelasan mengenai laba dan rugi serta program perhitungannya. Demikian penjelasan dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.